Selamat datang di channel Zona Pengetahuan Hewan. Kali ini kita akan mempelajari fakta unik tupai si pelompat gesit dari pohon ke pohon. Sebelum kita mulai pembahasan seru kali ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ke channel ini. Zona Pengetahuan Hewan. Dengan menekan tombol subscribe, kamu akan selalu mendapatkan notifikasi dan update terbaru seputar berbagai informasi menarik, unik, dan edukatif dari dunia hewan yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Jadi, pastikan kamu gak ketinggalan kisah-kisah luar biasa yang akan membuka wawasanmu tentang kehidupan hewan di sekitar kita dan di seluruh penjuru dunia. Mamalia kecil yang sering kita lihat melesat di antara dahan-dahan pohon ini ternyata menyimpan segudang rahasia dan kemampuan luar biasa yang jauh melampaui citra mereka sebagai pemakan kacang yang lucu. Tupai, dengan lebih dari 200 spesies yang tersebar di seluruh dunia kecuali Antartika dan Australia, adalah contoh sempurna dari adaptasi dan evolusi yang brilian. Mereka bukan sekadar penghuni taman kota atau hutan belantara. Mereka adalah arsitek ekosistem, atlet akrobatik ulung, dan ahli strategi yang cerdik. Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas 10 fakta paling menakjubkan tentang tupai. Mulai dari anatomi mereka yang dirancang untuk kehidupan arboreal, ingatan spasial mereka yang kompleks, hingga peran ekologis mereka yang seringkali tidak kita sadari. Setiap lompatan, setiap kacang yang dikubur, dan setiap getaran ekornya menceritakan sebuah kisah tentang kelangsungan hidup, kecerdasan, dan keseimbangan alam. Bersiaplah untuk melihat tupai dengan cara yang sama sekali baru, karena di balik penampilan mereka yang menggemaskan, tersembunyi keajaiban-keajaiban biologis yang akan membuat Anda tercengang. Mari kita mulai petualangan kita untuk menyelami dunia si pelompat gesit ini dan mengungkap mengapa mereka adalah salah satu hewan pengerat paling sukses di planet Bumi. Perjalanan ini akan membawa kita lebih dalam ke dalam kehidupan sehari-hari mereka, memahami tantangan yang mereka hadapi, dan solusi cerdas yang telah mereka kembangkan selama jutaan tahun untuk mengatasi setiap rintangan di habitat mereka yang dinamis dan seringkali penuh dengan bahaya. Kemampuan akrobatik tupai adalah salah satu pertunjukan paling spektakuler di dunia alam. Sebuah simfoni gerak yang sempurna antara kekuatan, kelincahan, dan presisi. Rahasia di balik kehebatan mereka terletak pada anatomi yang telah terasah oleh evolusi. Kaki belakang mereka yang sangat kuat berfungsi sebagai pegas, mampu melontarkan tubuh mereka hingga jarak 10 kali lipat panjang tubuh mereka dalam sekali lompatan. Cakar mereka yang tajam dan melengkung seperti kait memungkinkan mereka untuk mencengkeram kulit kayu dari sudut manapun, bahkan saat berlari terbalik di bawah dahan. Namun, bintang utama dalam pertunjukan ini adalah ekor lebat mereka yang ikonik. Ekor ini bukan sekadar hiasan. Ini adalah alat multifungsi yang sangat canggih. Saat melompat di udara, ekor ini berfungsi sebagai kemudi dan penyeimbang, melakukan penyesuaian mikro untuk memastikan pendaratan yang sempurna. Jika tupai kehilangan pijakan dan jatuh, ekornya akan mengembang seperti parasut, memperlambat laju kejatuhan, dan menyebarkan dampak pendaratan. Selain itu, ekor juga merupakan alat komunikasi vital, di mana kibasan dan getaran tertentu dapat menandakan bahaya, agresi, atau niat untuk kawin kepada tupai lain. Tulang pergelangan kaki mereka juga memiliki fleksibilitas luar biasa, mampu berputar hingga 180 derajat, yang memungkinkan mereka untuk menuruni pohon dengan kepala terlebih dahulu tanpa kehilangan cengkeraman. Kombinasi dari mata yang tajam dengan penglihatan perifer yang luas untuk mengukur jarak dan mendeteksi predator, serta kemampuan otak mereka untuk memproses informasi dengan cepat, menjadikan tupai sebagai navigator 3 dimensi yang tak tertandingi di kanopi hutan. Mereka adalah bukti hidup bahwa alam adalah insinyur terhebat. Salah satu perilaku tupai yang paling terkenal adalah kebiasaan mereka mengubur kacang, sebuah strategi bertahan hidup yang dikenal sebagai catching. Namun, yang membuatnya begitu menarik adalah skala dan konsekuensi dari perilaku ini. Seekor tupai abu-abu tunggal dapat mengubur ribuan kacang setiap musim gugur sebagai persiapan untuk musim dingin yang panjang. Ketika sumber makanan lain langka, mereka adalah penimbun yang sangat teliti, seringkali menggali lubang palsu
atau melakukan ritual penguburan pura-pura jika mereka merasa sedang diawasi oleh calon pencuri. Sebuah taktik cerdas yang dikenal sebagai penyimpanan tipuan. Meskipun mereka memiliki ingatan spasial yang luar biasa, mampu mengingat lokasi umum dari ratusan tempat persembunyian makanan mereka, mereka tidak dapat mengingat semuanya. Faktanya, diperkirakan bahwa tupai gagal menemukan kembali hingga 75% dari kacang yang mereka kubur. Disinilah peran ekologis mereka yang krusial muncul. Kacang-kacang yang terlupakan ini, yang terkubur dalam kondisi tanah yang ideal untuk perkecambahan, akhirnya tumbuh menjadi pohon-pohon baru. Dengan demikian, tupai secara tidak sengaja bertindak sebagai tukang kebun hutan, memainkan peran penting dalam regenerasi dan penyebaran hutan, terutama pohon-pohon penghasil kacang seperti ek, kenari, dan hikri. Proses ini, yang dikenal sebagai zoochory, sangat vital bagi kesehatan dan kelestarian ekosistem hutan. Jadi, setiap kali Anda melihat sebuah pohon ek yang megah, ada kemungkinan besar pohon itu dimulai dari sebuah biji ek kecil yang dikubur dan kemudian dilupakan oleh seekor tupai yang sibuk beberapa dekade yang lalu. Mereka adalah penanam pohon yang tak kenal lelah, yang tanpa pamrih memastikan kelangsungan generasi hutan di masa depan. Sebagai anggota ordo Rodentia, tupai memiliki ciri khas yang sama dengan hewan pengerat lainnya. Sepasang gigi seri depan yang terus tumbuh sepanjang hidup mereka. Gigi ini adalah alat yang sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka, tetapi juga merupakan sebuah tantangan biologis yang konstan. Gigi seri, mereka dapat tumbuh hingga 15 cm per tahun. Dan jika tidak terus-menerus diasah, gigi tersebut akan tumbuh terlalu panjang, melengkung, dan bahkan bisa menembus rahang mereka, yang pada akhirnya menyebabkan kelaparan dan kematian. Untuk mencegah hal ini, tupai harus menggerogoti benda-benda keras secara terus-menerus. Inilah alasan mengapa kita sering melihat mereka mengunyah kacang dengan cangkang yang sangat keras, biji-bijian, atau bahkan dahan pohon. Struktur gigi mereka sangat menarik. Bagian depan dilapisi dengan email oranye yang sangat keras, sementara bagian belakang terdiri dari dentin yang lebih lunak, karena bagian belakang lebih cepat aus daripada bagian depan. Proses menggerogoti ini secara alami menciptakan ujung pahat yang tajam dan efisien, menjaga gigi mereka tetap dalam kondisi optimal untuk membuka makanan yang sulit. Kebutuhan untuk menggerogoti ini terkadang membawa mereka ke dalam konflik dengan manusia. Di lingkungan perkotaan, tupai diketahui menggerogoti kabel listrik, struktur kayu rumah, furnitur taman, dan apapun yang dapat membantu mereka menjaga panjang gigi mereka. Meskipun perilaku ini bisa merusak, penting untuk diingat bahwa ini bukanlah tindakan agresi atau perusakan yang disengaja, melainkan sebuah kebutuhan biologis yang mendesak dan tak terhindarkan bagi kelangsungan hidup mereka di dunia yang terus berubah. Kecerdasan tupai seringkali diremehkan. Namun, penelitian ilmiah terus menunjukkan tingkat kognisi dan kemampuan memecahkan masalah yang mengesankan. Salah satu contoh paling menakjubkan adalah kemampuan mereka untuk belajar dan beradaptasi. Sebuah studi menunjukkan bahwa tupai akan mengamati tupai lain untuk mempelajari cara mencuri kacang, menunjukkan adanya pembelajaran sosial. Mereka juga mampu menavigasi labirin yang kompleks dan dapat mengingat solusi untuk masalah tersebut dalam jangka waktu yang lama. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, perilaku penyimpanan tipuan mereka adalah bukti nyata dari kecerdasan strategis. Ketika seekor tupai tahu ia sedang diawasi oleh pesaing, ia akan menggali lubang berpura-pura memasukkan kacang ke dalamnya, menutupnya dengan hati-hati, dan kemudian pergi dengan kacang yang sebenarnya masih ada di mulutnya untuk dikubur di tempat lain yang lebih aman. Perilaku ini menunjukkan pemahaman tentang perspektif individu lain dan niat untuk menipu. Sebuah kemampuan kognitif tingkat tinggi yang jarang terlihat di luar primata. Sistem komunikasi mereka juga jauh lebih kompleks daripada yang terlihat. Mereka menggunakan serangkaian panggilan vokal yang bervariasi dalam nada, frekuensi, dan durasi untuk menyampaikan pesan yang berbeda. Ada panggilan alarm khusus untuk predator udara seperti elang, dan panggilan yang berbeda untuk predator darat seperti kucing atau ular. Ditambah dengan repertoar sinyal ekor yang rumit, mereka dapat berkomunikasi secara efektif tentang bahaya, makanan, dan interaksi sosial. Kecerdasan ini dikombinasikan dengan kemampuan beradaptasi mereka yang
luar biasa. Adalah kunci mengapa tupai begitu sukses berkembang biak di berbagai lingkungan, termasuk di kota-kota yang ramai di seluruh dunia. Keluarga tupai, yang secara ilmiah dikenal sebagai Sayuridae, menunjukkan keragaman yang luar biasa dalam hal ukuran, bentuk, dan gaya hidup, jauh melampaui gambaran tupai pohon yang umum kita kenal. Keluarga besar ini mencakup lebih dari 280 spesies yang dikelompokkan ke dalam 3 kategori utama: tupai pohon, tupai tanah, dan tupai terbang. Tupai pohon adalah jenis yang paling akrab bagi kita, menghabiskan sebagian besar hidup mereka di pepohonan. Namun, bahkan di dalam kelompok ini, ada variasi yang sangat besar. Mulai dari tupai kerdil Afrika yang mungil dengan panjang hanya sekitar 10 cm hingga tupai raksasa India yang berwarna-warni dengan panjang tubuh dan ekor yang bisa mencapai hampir 1 meter. Kelompok kedua adalah tupai tanah yang mencakup hewan-hewan seperti marmot, anjing padang rumput, prairie dog, dan tupai tanah bergaris chipman. Berbeda dengan sepupu arboreal mereka, mereka hidup di liang di bawah tanah, seringkali dalam koloni sosial yang kompleks dengan struktur hierarki dan sistem komunikasi yang canggih. Kemudian, ada tupai terbang yang memukau, yang sebenarnya tidak benar-benar terbang, melainkan meluncur. Mereka memiliki selaput kulit berbulu yang disebut patagium yang terbentang antara pergelangan tangan dan pergelangan kaki mereka. Dengan merentangkan anggota tubuh mereka, mereka dapat meluncur dari pohon ke pohon, menempuh jarak lebih dari 50 meter dalam sekali luncuran, menggunakan ekor pipih mereka sebagai kemudi. Keragaman yang luar biasa ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa dari keluarga Sayuridae, yang telah berhasil menaklukkan hampir setiap habitat di bumi, dari hutan hujan tropis yang lebat, hingga padang rumput terbuka, dan pegunungan alpen yang dingin, untuk bertahan hidup di dunia yang penuh dengan predator dan tantangan lingkungan. Tupai dilengkapi dengan seperangkat indera yang sangat tajam yang bekerja secara harmonis. Penglihatan mereka adalah salah satu aset terbesar mereka. Mata besar yang terletak di sisi kepala memberi mereka bidang pandang panorama yang sangat luas, memungkinkan mereka untuk waspada terhadap bahaya dari hampir semua arah, baik dari elang yang menukik dari atas maupun rubah yang mengendap-endap di bawah tanpa harus menoleh. Meskipun mereka tidak memiliki fovea yang terfokus seperti manusia, yang berarti penglihatan lurus ke depan mereka tidak setajam kita. Penglihatan perifer mereka yang luar biasa, lebih dari cukup untuk mengkompensasi hal tersebut. Selain penglihatan, indera penciuman mereka juga sangat berkembang. Mereka dapat mendeteksi aroma kacang yang terkubur di bawah lapisan salju setebal 30 cm. Penciuman juga memainkan peran penting dalam komunikasi, memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi individu lain, status reproduksi, dan batas-batas wilayah melalui tanda aroma yang ditinggalkan. Indera peraba mereka juga sangat sensitif, terutama melalui kumis mereka fibris yang tidak hanya ada di wajah, tetapi juga di pergelangan tangan dan kaki. Kumis ini membantu mereka merasakan lingkungan sekitar, memungkinkan mereka untuk bernavigasi di dalam liang yang gelap atau lubang pohon dan untuk mengukur lebar celah sebelum mereka melompat. Kombinasi dari indera-indera yang sangat terasa ini, penglihatan untuk kesadaran spasial, penciuman untuk mencari makan, dan peraba untuk navigasi jarak dekat, memberikan tupai perangkat bertahan hidup yang komprehensif, menjadikan mereka mangsa yang sulit ditangkap dan pencari makan yang sangat efisien. Meskipun citra populer tupai adalah sebagai pemakan kacang yang fanatik, kenyataannya diet mereka jauh lebih bervariasi dan oportunistik. Mereka pada dasarnya adalah omnivora, yang berarti mereka akan memakan hampir semua hal yang dapat mereka temukan. Sebuah sifat yang berkontribusi besar pada kesuksesan adaptif mereka di berbagai habitat. Tentu saja, kacang, kacangan, biji-bijian, dan biji pohon ek merupakan bagian penting dari diet mereka, terutama di musim gugur, ketika mereka perlu menimbun makanan berenergi tinggi untuk musim dingin. Namun, menu mereka meluas jauh melampaui itu. Di musim semi dan musim panas, mereka akan dengan rakus memakan tunas-tunas muda, bunga, buah beri, dan jamur. Mereka juga merupakan pemakan serangga yang aktif, mengonsumsi kumbang, ulat, belalang, dan larva serangga lainnya sebagai sumber protein yang berharga. Yang mungkin paling mengejutkan bagi banyak orang adalah
bahwa tupai tidak akan ragu untuk memangsa hewan kecil lainnya jika ada kesempatan. Mereka diketahui menyerbu sarang burung untuk memakan telur atau bahkan anak burung yang baru menetas. Dalam beberapa kasus, mereka juga tercatat memakan tikus kecil, kadal muda, dan bahkan ular kecil. Perilaku predator ini mungkin tampak bertentangan dengan citra mereka yang imut, tetapi ini adalah cerminan dari sifat mereka sebagai penyintas yang pragmatis. Kemampuan untuk beralih di antara berbagai sumber makanan memungkinkan mereka untuk berkembang di lingkungan di mana satu jenis makanan mungkin tidak tersedia sepanjang tahun. Fleksibilitas diet ini adalah salah satu alasan utama mengapa tupai dapat dengan mudah beradaptasi dan berkembang di lingkungan perkotaan, di mana mereka dapat memanfaatkan sumber makanan yang beragam, mulai dari biji-bijian di penampung pakan burung hingga sisa makanan manusia. Keberhasilan tupai dalam menaklukkan lanskap perkotaan dan suburban adalah bukti nyata dari kecerdasan dan kemampuan beradaptasi mereka yang luar biasa. Sementara banyak spesies hewan liar berjuang untuk bertahan hidup di tengah urbanisasi, beberapa spesies tupai, terutama tupai abu-abu timur di Amerika Utara dan Eropa, justru berkembang pesat. Ada beberapa alasan untuk kesuksesan ini. Pertama, taman kota, halaman belakang, dan ruang hijau lainnya seringkali menyediakan sumber makanan yang melimpah dan dapat diandalkan sepanjang tahun. Baik dari pohon-pohon yang ditanam manusia, maupun dari sumber buatan, seperti tempat pakan burung dan sampah makanan. Tupai dengan cepat belajar bahwa manusia seringkali menjadi sumber makanan yang tidak disengaja. Kedua, lingkungan perkotaan seringkali memiliki lebih sedikit predator alami dibandingkan dengan habitat hutan asli mereka, memberikan mereka lingkungan yang relatif lebih aman untuk berkembang biak. Ketiga, kemampuan mereka dalam memecahkan masalah menjadi sangat berguna di kota. Mereka terkenal karena mampu mengatasi rintangan yang paling rumit sekalipun yang dirancang untuk menjauhkan mereka dari tempat pakan burung, menunjukkan tingkat kegigihan dan inovasi yang mengesankan. Namun, hubungan antara manusia dan tupai kota ini bisa dibilang rumit. Di satu sisi, mereka memberikan sentuhan alam liar yang menyenangkan bagi banyak penduduk kota. Dan tingkah laku mereka yang lucu dan energik dapat menjadi sumber hiburan. Di sisi lain, mereka dapat dianggap sebagai hama ketika mereka menyebabkan kerusakan pada properti. Seperti menggerogoti kabel, merusak taman, atau bersarang di loteng rumah. Terlepas dari pandangan kita, kemampuan tupai untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang di tengah dunia yang didominasi manusia adalah pengingat yang kuat akan ketahanan dan fleksibilitas kehidupan liar. Sebagai penutup perjalanan kita dalam mengungkap fakta-fakta unik tupai, menjadi jelas bahwa hewan ini jauh lebih kompleks dan menakjubkan daripada yang pernah kita bayangkan. Dari kemampuan akrobatik mereka yang menentang gravitasi yang dimungkinkan oleh anatomi yang terspesialisasi, hingga peran tak terduga mereka sebagai insinyur ekosistem yang menanam hutan masa depan melalui kebiasaan mereka yang pelupa. Tupai adalah contoh cemerlang dari keajaiban evolusi. Gigi mereka yang terus tumbuh mendorong perilaku menggerogoti yang tak henti-hentinya. Sementara kecerdasan mereka yang tajam memungkinkan mereka untuk melakukan penipuan strategis dan memecahkan masalah yang kompleks. Keanekaragaman dalam keluarga Sayuridae, mulai dari tupai tanah yang bersosialisasi hingga tupai terbang yang meluncur anggun, menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa dari garis keturunan ini. Indra mereka yang tajam, diet omnivora mereka yang fleksibel, dan kemampuan mereka untuk berkembang di lingkungan perkotaan yang menantang semakin menggarisbawahi mengapa mereka menjadi salah satu kelompok mamalia paling sukses di planet ini. Tupai bukan hanya sekadar penghuni latar belakang dalam kehidupan kita sehari-hari. Mereka adalah atlet, ahli strategi, penyintas, dan kontributor vital bagi kesehatan ekosistem kita. Lain kali, Anda melihat seekor tupai melesat menaiki pohon atau dengan sibuk mengubur sebuah kacang. Luangkan waktu sejenak untuk mengapresiasi kerumitan luar biasa yang tersembunyi di balik tindakan tersebut. Semoga wawasan ini memberi Anda penghargaan baru terhadap si pelompat gesit dari pohon ke pohon ini. Wah, seru banget ya cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel YouTube Zona Pengetahuan Hewan supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari dunia hewan.
Sampai jumpa di video selanjutnya ya.